Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2 yang solih dan solihah? Semoga kabar anak-anak semua baik ya. Amin. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Isna. Semuanya sudah siap untuk belajar? Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Before we start our lesson today, let's say basmalah first. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam menuntut ilmu hari ini. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan mereview atau mengulang kembali materi bahasa Indonesia yang sudah kita pelajari pada tema 1. Anak-anak sudah siap untuk mengulang materi kembali? Pada tema 1 kita sudah belajar tentang silsilah keluarga. Anak-anak ada yang masih ingat tentang silsilah keluarga? Nah, gambar di bawah ini adalah silsilah keluarga Ino. Terdapat nama dan hubungan kekeluargaan pada gambar. Coba yuk kita amati bersama-sama. Ino memiliki kakek dan nenek. Yang pertama adalah kakek dan nenek dari pihak ayah atau orang tua dari ayah Ino, yaitu kakek Kismo dan nenek Hanum. Kakek Kismo dan nenek Hanum memiliki 2 anak, yaitu Bibi Mutia dan Pak Muas. Pak Muas adalah ayah dari Ino. Nah, sedangkan kakek dan nenek Ino dari pihak ibu atau orang tua dari ibu Ino adalah kakek Didu dan nenek Bina. Kakek Didu dan nenek Bina memiliki 3 anak, yaitu Bu Loli, Bibi Isti, dan Paman Ben. Ibu Loli adalah ibu dari Ino. Jadi orang tua Ino adalah Pak Muas dan Bu Loli. Ino memiliki 1 adik bernama Arin. Dari silsilah keluarga tersebut kita mendapatkan informasi sebagai berikut. Kakek Ino adalah Kismo dan Didu. Nenek Ino adalah Hanum dan Bina. Ayah Ino adalah Muas. Ibu Ino adalah Loli. Bibi atau tante Ino adalah Mutia dan Isti. Paman atau om Ino adalah Ben. Dan adik Ino adalah Arin. Tentu saja anak-anak juga masih ingat kalau kakek adalah ayah dari ayah atau ibu kita. Nenek adalah ibu dari ayah atau ibu kita. Ayah adalah orang tua laki-laki kita. Ibu adalah orang tua perempuan kita. Paman yaitu saudara laki-laki ayah atau ibu. Bibi adalah saudara perempuan dari ayah atau ibu. Sepupu adalah anak dari paman atau bibi. Kakak adalah anak dari ayah dan ibu yang lebih tua dari kita. Dan yang terakhir adalah adik, yaitu anak dari ayah atau ibu yang lebih muda dari kita. Anak-anak pasti sudah paham ya? Kita juga sudah belajar tentang membaca puisi. Anak-anak masih ingat tentang bagaimana cara membaca puisi yang benar? Yang pertama yaitu membaca puisi harus dihayati dengan baik. Yang kedua, suara harus keras saat membaca puisi. Yang ketiga, membaca puisi dengan nada dan bunyi kata yang benar. Dan yang terakhir yaitu membaca puisi harus dengan sikap yang berani dan percaya diri. Selanjutnya kita ingat kembali tentang materi ungkapan permintaan tolong. Permintaan tolong diucapkan apabila kita membutuhkan bantuan orang lain. Permintaan tolong diucapkan dengan bahasa yang santun. Nah, kalimat permintaan tolong biasanya diawali dengan kata tolong. Anak-anak masih ingat ya? Berikut ini adalah contoh ungkapan permintaan tolong. Vino, tolong tuangkan saus di atas telur gorengnya ya. Baik Bu. Nah, ungkapan yang diucapkan ibu adalah contoh dari ungkapan permintaan tolong.
Yang Soli dan Solihah, sekarang saatnya kita mengingat kembali tentang ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf diucapkan apabila seseorang melakukan kesalahan. Permintaan maaf diucapkan dengan bahasa yang santun. Nah, ungkapan permintaan maaf biasanya diawali dengan kata maaf. Ini adalah contoh ungkapan permintaan maaf. Nina, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Maafkan aku, kakak. Aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira pulpen itu sudah tidak terpakai. Iya, tidak apa-apa, Nina. Lain waktu kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Baik, Kak. Nah, kalimat yang diucapkan Nina yaitu merupakan contoh ungkapan permintaan maaf. Maafkan aku, kakak. Aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Anak-anak masih ingat ya tentang ungkapan permintaan maaf? Sekarang saatnya kita mengingat kembali tentang kata tanya. Anak-anak masih ingat ada berapa ya jumlah kata tanya itu? Anak-anak, saat membuat kalimat tanya, kita membutuhkan kata tanya. Kira-kira kata tanya itu ada apa saja ya? Nah, kata tanya yang pertama adalah apa? Digunakan untuk menanyakan benda atau suatu hal. Contohnya, apa yang kamu bawa? Kata tanya yang kedua adalah di mana, kemana, atau dari mana. Nah, kata tanya tersebut digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kamu tinggal? Kata tanya berikutnya adalah kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu berangkat sekolah? Kata tanya yang keempat yaitu siapa. Digunakan untuk menanyakan nama atau orang. Contohnya, siapa yang membawa kue? Kata tanya yang kelima yaitu mengapa. Digunakan untuk menanyakan sebab. Contohnya, mengapa kamu terlambat sekolah? Kata tanya yang keenam yaitu bagaimana. Digunakan untuk menanyakan cara atau proses mengerjakan sesuatu. Contohnya yaitu bagaimana cara membuat kue. Dan kata tanya yang terakhir yaitu berapa. Digunakan untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa jumlah bukumu? Anak-anak, coba siapa yang masih ingat tentang materi kalimat perintah? Kita ingat kembali ya, materi tentang kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Berikut ini adalah contoh dari kalimat perintah. Andi, buanglah sampah ini di tempat sampah. Vina, tutuplah pintu itu. Ambillah botol di atas meja itu, Doni. Bacalah buku itu. Nah, kita dapat lihat bahwa pada setiap akhir kalimat selalu diakhiri dengan tanda seru ya. Kita lanjut lagi. Siapa yang masih ingat tentang kalimat ajakan? Oke, kita ingat bersama-sama tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan berisi ajakan kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu bersama-sama. Nah, kalimat ajakan diawali dengan kata yuk, ayo, atau mari. Kalimat ajakan diakhiri juga dengan tanda seru. Untuk menanggapi kalimat ajakan, kita juga sudah belajar tentang kalimat penolakan. Apa itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan diucapkan untuk menolak ajakan seseorang. Kalimat penolakan biasanya menggunakan kata maaf. Kalimat penolakan diucapkan dengan sopan. Anak-anak, ternyata untuk menanggapi sebuah ajakan, kita kadang-kadang setuju, namun terkadang kita juga tidak setuju. Nah, saat kita setuju, kita akan mengungkapkan kalimat persetujuan. Sedangkan saat kita tidak setuju, kita akan mengungkapkan kalimat penolakan. Kita bahas satu persatu ya. Langsung saja kita amati contoh kalimat penolakan. Hai Ino,
ayo kita bermain sepeda bersama. Hai Desi, maaf aku tidak bisa, aku harus les. Oh baiklah, aku pergi dulu. Ya Desi, selamat bermain. Nah, kalimat yang diucapkan Ino yaitu maaf aku tidak bisa, aku harus les. Itu merupakan contoh dari kalimat penolakan. Anak-anak masih ingat ya? Nah, berikutnya adalah contoh dari kalimat persetujuan. Hai Ino, ayo kita bermain sepeda bersama. Oke, ayo Desi. Nah, di sini Ino setuju untuk bermain bersama Desi. Jadi, Ino mengungkapkan kalimat persetujuan dengan mengatakan, "Oke, ayo Desi." Anak-anak bisa membedakan ya, mana kalimat penolakan dan mana kalimat persetujuan. Oke anak soli dan solihah, ternyata sudah cukup banyak ya materi yang kita ingat kembali. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan review tema 1 pada pertemuan yang akan datang ya. Sampai jumpa anak-anak. Tugas hari ini silahkan anak-anak mengerjakan soal yang sudah dikirimkan ibu guru di website e-learning ya. Selamat mengerjakan anak-anak, semangat selalu. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap sholat 5 waktu dan patuh pada ayah dan bunda ya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.